Siap dengar kisah baru? Kalau begitu, mari kita mulai. Maxim membanting pintu begitu keras hingga piring di lemari kaca bergetar. Kamu bercanda, ya? Geramnya. 3 hari berturut-turut cuma makan mie dengan daging kaleng. Svetlana berdiri di depan kompor, menggenggam sendok, berusaha menahan air mata. Sekarang kita lagi nggak punya uang, Max. Gajiku baru cair minggu depan, jawabnya pelan, menahan sesak di tenggorokan. Aku nggak butuh restoran, katanya ketus. Cuma bosan hidup miskin begini. Sekali-kali masaklah yang layak dimakan. Svetlana tanpa berkata apapun meletakkan piring di depannya. Makanan sederhana, sedikit terlalu asin, tapi dimasak dengan cinta. Maxim duduk, menyendok 2 kali, lalu menyingkirkan piring itu. Ini nggak bisa dimakan, katanya dingin, lalu berdiri dan pergi. Svetlana menatap punggungnya menghilang, bertanya-tanya apa yang terjadi pada suaminya. Baru setengah tahun menikah, tapi seolah lelaki itu sudah berubah jadi orang lain. Dulu perhatian, murah hati, penuh pujian. Sekarang hanya dingin, marah, dan sinis. Ketika mereka menikah, Svetlana pikir hidupnya akhirnya membaik. Bertahun-tahun sendiri, gagal dalam hubungan dengan pria-pria yang cuma mau tinggal bareng tanpa ikatan. Maxim waktu itu tampak berbeda, rapi, percaya diri, dewasa. Mereka bertemu di kafe, ngobrol lama, tertawa seperti sudah saling kenal seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, cincin, resepsi, pernikahan. Sekarang, kaos kaki kotor di bawah sofa. Keluhan setiap hari, dan wajah masam sepanjang waktu. Beberapa jam kemudian Maxim pulang, bau rokok menyengat. Ia melempar jaket ke kursi dan menaruh sepatu di tengah lorong. "Fed," panggilnya, matanya tak lepas dari ponsel. "Besok aku butuh 10 juta. "Buat apa?" tanya Svetlana curiga. "Pokoknya butuh, Mak. Aku udah bilang, uangnya habis. Paling sisa sedikit di rekening. Tapi kalau aku ambil, nanti nggak bisa bayar kontrakan." Tatapan Maxim berubah dingin. "Ya udah, ambil aja. Rumah nggak bakal lari. Itu bukan cuma rumah, itu rumah kita," kata Svetlana mulai emosi. "Dan aku nggak mau kehilangan tempat ini gara-gara kamu nggak jelas butuh uang buat apa." Ia mendekat, terlalu dekat. Wangi parfumnya mahal, tapi sekarang terasa asing. "Jangan mulai lagi, Fed. Percaya aja sama aku sudah percaya," bisiknya getir. "Waktu aku biarin kamu pindah, waktu aku cuti kerja buat renovasi yang gak pernah kamu sentuh." Maxim mendengus. "Kamu selalu ngomel soal rumah. Kayaknya tembok lebih penting buatmu daripada aku. Kalau kamu tanya, iya," jawabnya tajam. "Setidaknya tembok gak bohong." Ia tersenyum sinis. "Wah, puitis juga. Mungkin kamu harus nulis novel." Svetlana mengepalkan tangan agar tak terlihat gemetar. "Jujur, Max," katanya pelan. "Kamu sama aku cuma karena apartemen ini, ya?" Dia terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. "Nih, mulai lagi. Nggak ada kerjaan lain, ya? Ngada-ada terus, nyusahin diri sendiri." Svetlana menatap keluar jendela. Anak-anak tertawa di taman, mobil lalu lalang seperti biasa. Dunia tetap sama, tapi di dalam dirinya semuanya hancur. Malam itu, ketika Maxim tertidur di sofa, Svetlana membuka laptopnya diam-diam. Kata sandinya, tanggal pernikahan mereka. Ironis sekali, ia menemukan percakapan dengan seseorang bernama Dennis. "Max, gimana soal apartemen?" "Hampir beres. Dia sendiri yang nawarin buat renovasi. Kayaknya sebentar lagi bisa atas nama berdua." Svetlana merasa dadanya sesak. Tangannya gemetar saat terus menggulir layar. Ada catatan perhitungan, bahkan draft pembagian kepemilikan rumah, semuanya rincin dan dingin. Ia menutup laptop, duduk di lantai, lalu menangis dalam diam. Air matanya jatuh ke lantai, bercampur dengan debu, seolah hidupnya ikut larut jadi kotoran yang tak berarti.
Keesokan paginya ia bicara dengan tenang. Tanpa drama, "Ya, Max," katanya. "Aku lihat chat kamu sama Dennis. Soal apartemen." Maxim mengangkat alis. "Mengintip orang itu nggak sopan. Jangan ngeles. Itu bener, kan? Terus kalau iya, kenapa? Kamu tetap bakal tanda tangan. Kita ini keluarga, kan?" "Keluarga?" Svetlana tertawa pahit. "Kalau ini yang kamu sebut keluarga, aku lebih baik hidup sendirian." "Keluarga itu bukan permainan angka," kata Svetlana dengan suara bergetar. "Keluarga itu kepercayaan, bukan rencana di mana satu orang menghitung meteran rumah orang lain sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya." Maxim melangkah mendekat, wajahnya kaku. "Kamu nggak ngerti, Fed. Aku cuma pengin stabilitas. Kita punya masa depan bersama, hidup bersama. Semua ini jujur." "Jujur?" Svetlana hampir tertawa, tapi air matanya lebih dulu jatuh. "Menipu itu jujur, menikah demi apartemen juga jujur, ya?" Tiba-tiba Maxim menghantam dinding dengan tinjunya. "Jangan teriak, nanti tetangga dengar." "Biar dengar," balasnya lantang. "Biar semua tahu aku tinggal sama siapa sebenarnya." Maxim menggertakkan gigi, lalu mengambil jaketnya dan keluar sambil membanting pintu. Svetlana berdiri di depan jendela lama sekali. Mendengarkan suara mobilnya yang hidup, deru mesin yang makin lama makin menjauh. "Masih bisa diselamatkan nggak?" "Ya," pikirnya sejenak, tapi rasa itu segera padam. Tidak ada yang bisa diselamatkan kalau sejak awal semuanya sudah dibangun di atas kebohongan. Ia berjalan menyusuri apartemen, bau cat baru masih terasa di dinding. Setiap sudut kini seperti menertawakan dirinya, "Di sini nanti kamar anak, di sana ruang kerja kita," begitu katanya dulu. Janji-janji kosong, telepon berdering, nama Maxim terpampang di layar. Svetlana menatap lama sebelum akhirnya mengangkat. "Ada apa?" Suaranya datar. "Ayo bicara baik-baik," ujarnya dengan nada lembut yang terasa palsu. "Aku kesana malam ini." "Jangan datang. Kita belum selesai ngomong." 2 jam kemudian, pintu terbuka, ia masih punya kunci. Di tangannya ada sebotol anggur murah dan 2 gelas plastik. "Sudahlah, damai aja. Masa gara-gara hal sepele kita ribut begini?" katanya tersenyum pura-pura. "Pergi, Maxim. Antara kita sudah selesai." "Belum," jawabnya dingin. "Selama kita masih menikah, semua ini milik bersama. Termasuk apartemen ini." Svetlana tertegun. "Kamu nggak bakal dapat 1 meter pun," katanya tegas. "Aku nggak akan biarin kamu ambil apa yang aku beli dengan jerih payahku." Maxim menatap matanya lurus-lurus, langkahnya maju perlahan. "Kalau aku nggak mau pergi, gimana?" katanya lirih tapi penuh ancaman. Svetlana mundur 1 langkah. "Aku bakal panggil polisi." Ia meneguk anggur langsung dari botol. Lalu terkekeh. "Silakan. Tapi nanti jangan nangis waktu pengadilan nyita rumah ini buat aku." Svetlana menatapnya tanpa gentar. "Lebih baik aku kehilangan rumah daripada hidup sama kamu. Tapi aku janji, kamu nggak akan menang." Maxim melempar gelas ke lantai, pecahan kaca berserakan. "Kita lihat saja," katanya dingin sebelum menutup pintu dengan keras. Svetlana jatuh berlutut dan menutup wajahnya. Dunia seolah kehilangan warna, tapi di dalam dirinya perlahan tumbuh sesuatu yang baru, bukan lagi sakit hati, tapi tekad. Keesokan paginya, rumah sunyi seperti kuburan. Svetlana duduk di dapur, menggenggam cangkir kopi dingin, menatap keluar jendela. Di bawah, seorang ibu berteriak pada suaminya soal parkir, anak-anak meluncur dengan skuter. Hidup terus berjalan, tapi di dalam dirinya, semuanya sudah runtuh. Seminggu berlalu sejak Maxim pergi. Tak ada telepon, tak ada pesan. Namun bayangannya masih terasa, seperti noda lengket di jiwa. Beberapa bajunya masih tertinggal. Di lemari, 1 kemeja masih tergantung, beraroma parfum wanita lain. Setiap kali melihatnya, Svetlana merasa seperti sedang menatap bukti kebodohannya sendiri.
Ia membuka laptop, mencari cara cerai lewat pengadilan kalau rumah dibeli sebelum menikah. Membaca pelan-pelan, mencatat poin penting dengan pensil. Nomor pengacara sudah tersimpan di ponselnya, rekomendasi dari teman kerja. Halo, saya Svetlana, suaranya tenang tapi berat. Saya ingin mengajukan perceraian. Suara di seberang terdengar berpengalaman dan tegas. Baik, ceritakan dari awal. Kapan menikah? Atas nama siapa rumah itu? Ada harta bersama? Svetlana menjawab semuanya. Setelah jeda singkat, pengacara berkata, kasusnya umum. Kalau rumah dibeli sebelum menikah dan suami tak ikut menanam modal, dia tak punya hak. Tapi siap-siap, biasanya mereka tetap melawan. Iya, dia udah ancam mau gugat, ucap Svetlana pelan. Biar saja, kita akan lawan. Siapkan dokumen pembelian rumah, tanggal transaksi, dan akta nikah. Sisanya saya urus. Setelah menutup telepon, Svetlana merasa sesuatu yang tak ia rasakan lama, lega. Bukan bahagia, bukan kemenangan, tapi lega, seperti akhirnya bisa keluar dari ruangan yang pengap. 2 minggu kemudian, tengah malam, teleponnya kembali berdering. Nama yang sama di layar, Maxim. Buka pintunya, suara Maxim terdengar keras dari balik pintu. Aku di luar. Svetlana bangkit, menyalakan lampu di koridor. Melihat lewat lubang intip, wajah Maxim tampak kusut, tidak bercukur, dan di tangannya sebotol vodka. Pergi, Maxim, katanya datar. Aku cuma mau bicara, ujarnya sambil bergoyang sedikit. Aku nggak bisa kayak gini terus. Svetlana diam lama, lalu membuka pintu, tetap dengan rantai pengaman terpasang. Bicara. Aku salah, katanya pelan, menunduk. Aku bodoh, aku bukan menikah cuma demi apartemen. Aku cuma bingung, banyak utang, kerjaan berantakan. Aku pikir kalau menikah sama perempuan yang udah punya tempat tinggal, semuanya bakal lebih mudah. Nyaman juga ya, logikamu, potong Svetlana dingin. Jangan ngomong gitu, aku beneran sayang kamu. Svetlana tersenyum sinis. Sayang, atau cuma pandai pura-pura? Maxim mendekat, berpegangan pada kusen pintu. Vet, ayo mulai dari awal lagi. Aku bisa perbaiki semuanya. Kalau kamu mau, aku tulis surat pernyataan, aku tanda tangan penolakan hak. Asal jangan bawa ke pengadilan. Svetlana menatap wajahnya lama, dulu ada pesona di sana. Kini hanya lelah, takut, dan kemarahan. Sudah terlambat, Maxim, katanya tenang. Berkasnya sudah diajukan. Maxim tersentak seolah tertampar. Oh gitu, ya sudah. Tapi jangan salahkan aku kalau aku juga nggak diam saja. Ia pergi sambil membanting pintu begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Sidang perceraian ditetapkan akhir bulan. Svetlana menyiapkan semuanya seperti hendak ujian besar, memeriksa dokumen, bukti pembayaran, foto-foto lama dengan tanggal jelas, apapun yang bisa menunjukkan bahwa apartemen dibeli sebelum pernikahan. Ia ambil cuti kerja, malam-malam tak bisa tidur. Dalam mimpi, wajah hakim dan ruangan kosong terus menghantui. Hari sidang tiba. Svetlana berdiri di depan gedung pengadilan sambil memegang termos kopi, tangannya bergetar seperti anak sekolah. Tenang saja, kata pengacaranya, pria parubaya berwajah dingin tapi tegas. Semuanya akan baik-baik saja. Di ruang sidang, Maxim duduk di seberang. Di sampingnya, pengacara wanita berpenampilan mewah dan wajah tanpa ekspresi. Maxim tampak percaya diri, bahkan sedikit menyeringai. Klien saya, kata pengacaranya, menuntut pembagian harta secara adil karena selama pernikahan mereka tinggal bersama dan mengelola rumah tangga bersama. Svetlana mendengarkan, tapi baginya semua itu terdengar seperti kebohongan yang dibungkus dengan bahasa hukum. Pengacaranya berdiri, Yang mulia, mohon diperhatikan, apartemen sengketa ini dibeli sebelum pernikahan, terbukti dengan dokumen terlampir. Pihak penggugat tidak memberikan kontribusi finansial apapun. Maxim menyela, saya ikut, kok.
Saya yang urus renovasi, saya beli semua perlengkapan. Hakim menatapnya tenang. Sebutkan pengeluaran yang konkret. Ya, saya beli cat. Kuas, gumamnya. Apakah Anda punya bukti pembelian? Tidak, saya tidak simpan. Kalau begitu, pernyataan Anda tidak dapat diterima, ujar hakim sambil mencatat sesuatu. Untuk pertama kalinya, Svetlana bisa menarik napas lega. Saat sidang selesai, di depan pintu, Maxim menatapnya tajam. Kamu pikir udah menang? Ya, bisiknya dengan gigi terkatup. Ini belum selesai. Sudah selesai, Maxim, jawabnya lelah. Kamu aja yang belum sadar. Seminggu kemudian, keputusan keluar. Apartemen tetap milik Svetlana. Tidak ada harta bersama. Pernikahan resmi dibatalkan. Svetlana keluar dari gedung pengadilan di bawah hujan bulan Maret yang dingin. Angin menusuk wajahnya, payungnya terbalik, tapi ia tidak peduli. Dunia terasa bersih. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu secara tak sengaja di minimarket dekat rumah. Maxim berdiri di depan rak minuman keras, masih tampak kumuh dan lelah. Melihatnya, ia mendengus. Nah, puas sekarang? Ya, jawab Svetlana tenang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar puas. Kamu tahu aku nggak sempurna, katanya pelan. Tapi kamu bisa aja coba ngerti. Ngerti apa? Bahwa kamu nikah cuma buat numpang dan dapat alamat tetap? Svetlana menggeleng. Maaf, aku nggak senaif itu lagi. Maxim tidak menjawab. Ia berbalik dan pergi, langkahnya gontai. Svetlana menatap punggungnya menjauh, tanpa marah, tanpa iba. Hanya hampa. Malamnya, Svetlana pulang, melepas sepatu, menyalakan lampu. Apartemen itu menyambutnya dengan keheningan, bukan kesepian, tapi ketenangan. Ia menyalakan teko, mengambil cangkir satu-satunya, duduk di dekat jendela. Salju turun perlahan di luar, disinai lampu jalan. Teleponnya berbunyi, pengingat tanggal pernikahan. Ia menekan hapus, lalu tersenyum kecil. Nah, Max, bisiknya lembut. Permainan sudah selesai. Ia meneguk teh, berdiri, menyentuh dinding yang dulu ia cat sendiri, merasakan permukaannya hangat di bawah tangannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar, ini rumahnya. Tanpa kebohongan, tanpa rasa takut. Telepon kembali berdering. Gimana? Suara sahabatnya, Anna. Selesai. Kami resmi cerai. Apartemen tetap punyaku. Aku kan udah bilang, selamat, perempuan bebas, kata Anna ceria. Terima kasih, jawab Svetlana dengan senyum lembut. Cuma, rasanya belum benar-benar bebas. Tapi setidaknya, aku belajar bernapas lagi. Yang penting kamu nggak tenggelam lagi, sahabatnya menenangkan. Sisanya bakal datang nanti. Svetlana mematikan telepon, menatap salju yang masih turun. Ia mengambil selembar kertas dan menulis. Hidup untuk diri sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dadanya terasa ringan.